Terima kasih telah bergabung dengan kami. Bersama dengan saya hamba Allah sebagai moderator di sini. Mari kita mulai. Pelajaran hidup dari kisah Paidi, ketulusan dan kekuatan batin. Dalam kehidupan yang penuh dengan hiruk-pikuk duniawi, terkadang kita lupa bahwa kekuatan sejati berasal dari dalam diri sendiri. Kisah Paidi, seorang santri sederhana dengan hati yang tulus, mengajarkan kita tentang makna ketulusan, keikhlasan, dan kekuatan batin yang sesungguhnya. Perjalanan spiritualnya memperlihatkan bagaimana kesederhanaan dapat menjadi jalan menuju kebijaksanaan tertinggi, dan bagaimana kerendahan hati dapat membawa seseorang pada derajat yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Presentasi ini akan mengajak Anda menyelami kisah inspiratif Paidi dan pelajaran berharga yang dapat kita petik untuk kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai perjalanan spiritual ini bersama-sama, merenungkan pesan-pesan mendalam dari Kiai dan kekuatan batin yang dimiliki Paidi. Kedamaian dalam mimpi spiritual. Pagi itu Paidi terbangun dengan perasaan yang luar biasa. Kebahagiaan membuncah di dalam dadanya, kedamaian meresap hingga ke sumsum tulangnya. Tubuhnya terasa ringan dan segar, seolah embusan kesejukan dari sosok pembawa cahaya dalam mimpinya semalam masih menyelimutinya. Pengalaman spiritual dalam mimpi. Mimpi bukan sekadar bunga tidur. Dalam tradisi Islam, mimpi yang baik, ru'ya, merupakan salah satu dari 46 bagian kenabian. Paidi mengalami mimpi spiritual yang membekas hingga ke jiwa, memberikan kedamaian yang tak terlukiskan. Keberkahan setelah mimpi. Pengaruh mimpi spiritual dapat bertahan lama, memberikan energi positif yang meresap ke seluruh tubuh dan jiwa. Paidi merasakan tubuhnya lebih ringan dan segar, menandakan keberkahan dari pengalaman spiritualnya. Tanda kedekatan dengan Allah. Mimpi yang membawa kedamaian dan kebahagiaan adalah salah satu tanda kedekatan seorang hamba dengan Sang Pencipta. Ini menunjukkan bahwa hati Paidi telah terbuka untuk menerima karunia spiritual dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mungkin juga pernah mengalami mimpi yang meninggalkan kesan mendalam. Mimpi-mimpi ini bisa menjadi isyarat atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting adalah bagaimana kita menyikapi dan mengambil hikmah dari pengalaman tersebut, seperti yang dilakukan oleh Paidi. Momen istimewa bersama Kiai, undangan dan kehormatan. Keesokan paginya, Paidi mendapatkan kehormatan yang jarang diperoleh santri biasa, dipanggil menghadap Mbah Kiai di dalam rumah Kiai. Dengan penuh rasa hormat, Paidi mempersiapkan diri, mandi dan mengenakan pakaian rapi sebelum berjalan menuju beranda tempat Mbah Kiai telah menunggunya. Simbol keakraban dan penghormatan. Di hadapan mereka terdapat meja bulat dari kayu jati dengan 2 cangkir kopi yang masih mengepul dan 2 bungkus rokok kretek dari merek berbeda. Ini bukan sekadar jamuan biasa, melainkan simbol penghormatan dan keakraban yang mendalam dari seorang kiai kepada santrinya. Pengalaman pertama. Meski tidak terbiasa merokok, Paidi menuruti permintaan kiainya dengan penuh hormat. Kepatuhannya bukan berasal dari ketakutan, melainkan dari rasa hormat dan kepercayaan yang mendalam. Ini menunjukkan kesiapan Paidi untuk mengikuti bimbingan gurunya tanpa keraguan. Keheningan yang menyelimuti mereka bukan keheningan yang kosong, melainkan syarat dengan makna. Mbah Kiai terdiam dengan bibir yang bergerak pelan melafalkan tasbih, sementara Paidi menunduk hormat. Dalam tradisi pesantren, momen seperti ini sangat berharga, saat seorang murid duduk bersama gurunya dalam keheningan yang penuh berkah. Hubungan antara guru dan murid dalam tradisi pesantren tidak hanya sebatas transfer ilmu, tetapi juga pembentukan karakter dan spiritual. Kiai memahami bahwa pertemuan ini akan menjadi momen penting dalam perjalanan spiritual Paidi, dan ia mempersiapkannya dengan penuh kebijaksanaan. Pesan mendalam dari Kiai, kasih sayang dalam ketegasan. Selama ini aku bersikap keras padamu bukan karena aku tak sayang, justru karena aku tak ingin kamu bergantung padaku. Aku ingin kamu hanya bersandar kepada Allah. Kiai mengungkapkan bahwa ketegasannya selama ini adalah bentuk kasih sayang yang mendalam. Ia ingin Paidi membangun hubungan langsung dengan Allah, bukan sekadar bergantung pada sosok guru. Ramalan masa depan, kelak, derajatmu akan lebih tinggi dariku. Aku memang tidak mengizinkanmu mempelajari ilmu ini, karena kamu bukan di jalan itu. Kamu ditakdirkan mendalami ilmu hikmah. Kiai dengan rendah hati mengakui bahwa Paidi memiliki takdir spiritual yang istimewa, bahkan melebihi dirinya.
Ini menunjukkan kebesaran jiwa sang kiai yang mampu mengakui potensi muridnya. Petunjuk perjalanan spiritual. Bukan aku gurumu, kelak, engkau akan dipertemukan dengan guru agungmu sendiri. Kiai menyadari keterbatasannya sebagai pembimbing Paidi. Ia dengan bijaksana mengarahkan Paidi untuk siap menerima bimbingan dari guru spiritual yang lebih tinggi kelak. Pesan-pesan kiai ini menggambarkan hubungan guru-murid yang ideal dalam tradisi pesantren, di mana seorang guru tidak mengikat muridnya pada dirinya sendiri, melainkan mempersiapkan murid untuk perjalanan spiritual yang lebih tinggi, langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mengajarkan kita tentang keikhlasan dalam membimbing, dan kebijaksanaan untuk mengenali potensi spiritual orang lain. Mimpi sebagai petunjuk spiritual. Salah satu momen paling mengharukan dalam kisah ini adalah ketika Kiai berkata, "Jadikan mimpimu semalam sebagai kekuatan hatimu." Perkataan ini membuat Paidi tertegun, karena ia tak pernah menceritakan mimpinya pada siapapun, namun Kiai mengetahuinya. Air mata Paidi menetes tanpa bisa ditahan. Bahunya bergetar dan tangisnya lirih, penuh rasa haru dan syukur. Ini menunjukkan betapa dalam makna mimpi tersebut bagi Paidi, dan betapa besar kekuatan spiritual Kiai yang mampu mengetahui pengalaman batin muridnya. Nilai mimpi dalam tradisi Islam. Mimpi baik, ru'ya, dianggap sebagai kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mimpi dapat menjadi petunjuk atau isyarat untuk perjalanan hidup. Mimpi spiritual dapat menjadi sumber kekuatan batin. Kemampuan menginterpretasi mimpi adalah karunia khusus. Sikap Paidi menghadapi karunia. Yang paling mengesankan adalah bahwa Paidi tidak merasa bangga dengan pujian dan ramalan Kiai. Justru rasa tawaduknya, rendah hati, pada Kiai semakin dalam. Kata-kata itu menancap di hatinya, bukan sebagai pujian, tapi sebagai amanah yang harus dijaga dan dipertanggungjawabkan. Ini mengajarkan kita bahwa karunia spiritual bukanlah untuk dibanggakan, melainkan untuk dijadikan motivasi untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kerendahan hati yang lebih dalam. Kekuatan batin Paidi, hati yang selalu berzikir, hatimu tak pernah kosong dari Allah. Namanya selalu hidup di dalam dadamu. Kiai mengakui bahwa zikir Paidi mengalir bukan karena diajari, tetapi karena karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa Paidi telah mencapai tingkat spiritual di mana zikir telah menjadi bagian dari nafasnya. Respons spiritual. Menanggapi perkataan Kiai, Paidi hanya bisa menjawab dalam batin, Allah. Allah, kalimat itu terulang-ulang dalam pikirannya. Ini menunjukkan bahwa respons alamiah Paidi terhadap segala situasi adalah dengan mengingat Allah. Karunia istimewa. Banyak santri, bahkan kiai, yang ingin memiliki hati seperti itu. Tapi Allah memilihmu. Kiai menjelaskan bahwa kondisi spiritual Paidi adalah sesuatu yang diinginkan banyak orang, bahkan oleh para ulama. Ini menunjukkan keistimewaan karunia yang diberikan Allah kepada Paidi. Tugasmu mulia, nak. Dan waktunya akan tiba. Bersiaplah. Kiai mengingatkan Paidi bahwa karunia spiritual yang diterimanya bukanlah tanpa tujuan. Ada misi suci yang menanti, dan Paidi harus mempersiapkan dirinya untuk tanggung jawab tersebut. Kekuatan batin Paidi terletak pada ketulusan dan kesederhanaan hatinya. Ia tidak mengejar ilmu untuk ketenaran atau kekuasaan, melainkan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang membuat hatinya selalu terhubung dengan Allah, dan menjadikan zikirnya mengalir alami tanpa perlu diajari. Kekuatan spiritual seperti ini tidak didapat melalui buku atau pelajaran formal, melainkan melalui penyucian hati dan ketulusan ibadah. Kemuliaan dalam kesederhanaan. Kembali ke tugas sederhana. Setelah pembicaraan yang begitu mendalam dan spiritual, Kiai mengembalikan Paidi ke rutinitas sehari-harinya. Sudah. Sekarang waktunya kamu kembali ke tugasmu. Bersihkan dalam seperti biasa, terutama toilet depan untuk tamu-tamuku. Hari ini akan ada tamu penting. Ketulusan dalam keseharian. Paidi melangkah menuju kamarnya, mengambil sapu lidi, lalu mulai membersihkan halaman pondok. Ia menata sandal para santri yang berserakan, satu persatu, seperti biasa, dengan penuh ketulusan. Meski baru saja menerima berita tentang derajat spiritualnya yang tinggi, Paidi tetap melaksanakan tugas-tugas sederhana dengan hati yang tulus. Cahaya batin yang menyala. Hari itu, langit cerah. Tapi di dada Paidi, cahaya telah lama menyala.
Kalimat penutup ini menggambarkan bahwa meski dari luar Paidi terlihat sebagai santri biasa yang melakukan tugas-tugas sederhana, namun di dalam hatinya telah bersinar cahaya spiritual yang kuat. Dalam tradisi spiritual Islam, orang-orang yang memiliki derajat tinggi di sisi Allah seringkali justru adalah mereka yang paling sederhana dan rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Mereka tidak menampakkan keistimewaan mereka, melainkan tenggelam dalam kesederhanaan dan pelayanan kepada sesama. Kisah Paidi mengajarkan kita bahwa kemuliaan spiritual tidak diukur dari posisi, gelar, atau pengakuan dari masyarakat, melainkan dari ketulusan hati dalam beribadah dan melayani. Seorang yang diberi tugas membersihkan toilet pun bisa memiliki derajat spiritual yang tinggi di sisi Allah jika ia melakukannya dengan keikhlasan dan selalu mengingat Allah dalam setiap tarikan nafasnya. Pelajaran hidup dari kisah Paidi. Ketulusan membawa keberkahan. Kisah Paidi mengajarkan bahwa ketulusan dalam beribadah dan melayani akan membawa keberkahan yang tidak terduga. Dengan hati yang tulus, pekerjaan sederhana seperti membersihkan halaman pesantren pun bisa menjadi jalan menuju derajat spiritual yang tinggi. Hubungan guru murid yang sejati. Hubungan antara Kiai dan Paidi menggambarkan hubungan guru murid yang ideal, penuh kasih sayang, tanpa keterikatan ego, dan berorientasi pada pengembangan spiritual murid. Seorang guru sejati akan mengarahkan muridnya untuk terhubung langsung dengan Allah, bukan bergantung pada dirinya. Kemuliaan dalam kesederhanaan. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kemuliaan spiritual tidak selalu ditandai dengan kemegahan atau kemasyhuran. Seringkali, orang-orang dengan derajat spiritual tinggi justru hidup dalam kesederhanaan dan kerendahan hati, melakukan tugas-tugas sederhana dengan penuh keikhlasan. Perjalanan Paidi mengajarkan kita bahwa kekuatan spiritual yang sejati berasal dari hati yang selalu terhubung dengan Allah, bukan dari ilmu yang dipelajari atau posisi yang diraih. Dalam kehidupan kita sehari-hari, marilah kita berusaha untuk menjaga ketulusan hati dalam beribadah dan melayani, selalu mengingat Allah dalam setiap aktivitas, dan menjalankan tugas-tugas kita dengan penuh keikhlasan. Semoga cahaya spiritual dapat menyala dalam dada kita, seperti yang terjadi pada Paidi. Sebagai penutup, mari kita renungkan, bagaimana kita dapat menerapkan nilai-nilai dari kisah Paidi dalam kehidupan modern kita saat ini. Bagaimana kita dapat menjaga ketulusan hati di tengah hiruk-pikuk dunia yang semakin materialistis? Dan bagaimana kita dapat menemukan kemuliaan dalam kesederhanaan hidup sehari-hari?